Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Profesor. Ya, apa kabar rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya? Semoga kabarnya baik dan dimudahkan semua urusan ya, dari rekan-rekan semuanya. Hari ini Sabtu ya, tanggal 17 Januari ya. Kita akan bahas ya isu yang masih hangat ya, yang berkaitan dengan uji materi ya, judicial review yang dilakukan oleh teman-teman kita ya dari SPK ya, Serikat Pekerja Kampus, dan juga 2 dosen ya dari PTS ya, yang ingin menguji materi khususnya terkait dengan pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan bacakan dulu ya berita yang kita kutip ya dari website MKRI ya, Mahkamah Konstitusi, dan kemudian yang kedua nanti kita akan ulas ya masalah ini. Baik sahabat JP Channel ya, jadi beritanya ini tanggal 13 Januari di SPK ya, selaku pemohon pertama ya, dan Isman Rahmani Yusron ya, dan juga Rizky Alita Istiqomah, ini pemohon kedua dan ketiga yang berprofesi sebagai dosen, mengajukan uji materi pasal 52 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ke Mahkamah Konstitusi. Ya, sidang pemeriksaan pendahuluan ya sudah dilakukan, ini digelar pada Selasa 13 Januari. Sidang panel yang digelar di ruang sidang pleno ya, di gedung 1 MK ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat ya, bersama dengan Eni Nurbaningsih ya, dan juga Guntur Hamzah. Jadi untuk pasal yang ingin diuji ya, ini ada pasal 52 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ya. Kita bacakan dulu aja. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen ya, menyatakan penghasilan di atas, nah ini kebutuhan hidup minimum ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 huruf A ya, meliputi ya gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Kemudian di pasal 52 ayat 2 ya, dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang dosen ASN itu yang di pasal 52 ayat 3, dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan, nah ini perjanjian kerja ya, atau kesepakatan bersama. Ini yang juga yang disoal ya. Nah ini kemudian sebutkan kuasa hukum ya dari para pemohon ya, bahwa pengujian pasal-pasal tersebut diajukan atas kekhawatiran para pemohon terkait dengan kompensasi dan apresiasi terhadap, ini yang penting, ini yang jadi pokoknya, tidak sebanding dengan ya pengabdian ya, beban kerja dan kualifikasi ya. Sehingga pengabdian dosen harus dihargai dengan prinsip kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK sebelumnya ya, nomor 67 tahun 2013 ya, pada tanggal 11 September 2014. Ini kalau saya lihat ini terkait dengan positanya ini ya, argumennya ya. Jadi dalam alasan permohonan, para pemohon berpandangan bahwa pasal 52 ayat 1 yang tadi itu bertentangan dengan jaminan penghidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan imbalan yang layak dan adil ya. Nah, ini ya jadi cluenya itu di sini ya. Nah ini
di sistem keadilan dalam memberikan upah, ya, jaminan penghidupan yang layak. Sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Jadi bertentangan antara pasal ini ya dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Keberadaan pasal tersebut justru tidak memberikan standar yang jelas, jadi masih ambigu dalam memastikan dosen beroleh upah minimum yang layak. Nah, ini sebetulnya ya yang jadi upah minimum yang layak, bukan didasarkan pada kebutuhan hidup minimum ya. Ini soalnya frasanya nggak jelas. Kalau upah minimum yang layak ini baru jelas. Dan keamanan sosial, secara faktual penghasilan yang diterima dosen belum memenuhi standar kelayakan. Nah, ini ya. Kemudian kendati telah diterima sebagai dosen tetap, nah ini sudah mulai argumen ya, posita dari pemohon yang ketiga, tidak mendapatkan penghasilan bulanan, tidak memperoleh kontrak, dan tidak memperoleh penugasan mengajar sejak tahun 2017 sampai 2019. Pemohon ketiga memperoleh penugasan mengajar sejak September ya 2019 dan memperoleh penghasilan lebih rendah dari upah kerja yang tercantum di dalam kontrak. Nah, ini saat ini pemohon 3 dalam upaya mengadvokasikan penghasilan yang layak di lingkungan akademik dan telah terdapat pemeriksaan ketenagakerjaan oleh pengawasan ya ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ya, sampai Viola. Jadi ini dosen PTS yang ada di Jawa Barat ya. Kemudian ya sampaikan oleh Viola maksudnya sebagai kuasa hukumnya. Kemudian berikutnya pada para pemohon berpendapat bahwa parameter kebutuhan hidup minimum yang termuat dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2005 merupakan parameter penghasilan yang kabur. Sebab di dalamnya tidak menjelaskan metode perhitungan nilainya. Sedangkan dalam parameter upah minimum regional yang saat ini berlaku dalam kebijakan nasional terkait ketenagakerjaan mencakup upah dasar yang terdiri dari upah tunggal ya tanpa tunjangan. Jadi kalau bicara upah minimum ya berarti masih upah tunggal ya, belum dihitung dengan tunjangan. Adanya ketidakpastian hukum mengenai parameter kebutuhan hidup minimum ya dalam undang-undang ya telah berdampak fatal ya bagi kesejahteraan dosen. Upah atau gaji bagi seorang pendidik bukan sekedar angka-angka dalam laporan keuangan yayasan atau universitas. Ini yang biasanya menjadi argumen ya dari pihak yayasan atau pihak kampus menggaji dosen dengan minimal di bawah UMR itu karena keuangan yayasan atau keuangan kampus sedang ada masalah, melainkan fondasi utama bagi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Hal ini sejalan pada pandangan MK yang menempatkan upah sebagai elemen vital kemanusiaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah bagi pekerja adalah penopang bagi kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Selain itu, para pemohon juga melihat nasib pengupahan dosen semata-mata pada perjanjian dan juga kesepakatan kerja ya sebagaimana norma dalam pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan tindakan yang mengabaikan realitas sosiologis hubungan kerja. Dalam relasi antara yayasan dengan dosen tidak terdapat keseimbangan kedudukan yang setara. Oleh karena itu prinsip kebebasan, nah ini yang penting ya, prinsip kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan untuk melegitimasi upah murah. Nah ini karena memang biasanya dikaitkan dengan kesepakatan kerja ya, perjanjian kerja atau prinsip kebebasan sehingga itu melegalkan upah murah. Tanpa penafsiran dari MK, dosen pada satuan perguruan tinggi negeri maupun swasta akan tetap memperoleh perlakuan yang tidak adil dalam pengupahan ya. Tidak memperoleh jaminan penghidupan yang layak, tidak menjunjung hak
untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana tadi ya, pasal 27 ayat 2, pasal 28 di ayat 1 dan pasal 28 di ayat 2. Dan putusan atau tuntutannya yang seperti yang ada dalam permohonan itu, kita lihat petitumnya seperti apa. Di pemohon memohon agar MK menyatakan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ya, sepanjang tidak dimaknai ya. Nah ini penjelasannya ya, sepanjang tidak dimaknai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara. Nah ini yang dituntut seperti ini ya, UMR ya, upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Itu yang pasal 51 ayat 2 ya. Dan untuk yang tuntutan untuk yang pasal 52 ayat 2 ini yang terkait dengan gaji ASN ya, sepanjang kata ini gaji itu yang tadi ya. Nah ini dosen yang diangkat oleh satu yang diselenggarakan oleh pemerintah diberi gaji. Nah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ya, sepanjang tidak dimaknai. Nah ini juga ada penjelasannya ya. Gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan UMR yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada. Demikian pula untuk tuntutan terhadap pasal 52 ayat 3 ya, sepanjang kata gaji ya sampai dengan gaji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sama ya, gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan UMR yang berlaku di satuan pendidikan tertinggi berada. Kemudian untuk terkait sama legal standing ini berapa masukan dari para dosen, para hakim konstitusi ya. Dan Guntur Hamzah di sini menyoroti mengenai penyusunan legal standingnya ya. Di sini ada satu badan hukum yaitu SPK dan 2 dosen ya selaku WNI ya, warga negara Indonesia, dan ADART-nya apakah dosen-dosen pernah melakukan upaya hukum lainnya sebelumnya ke MK atas kerugian konstitusionalnya. Selanjutnya terkait dengan posita ya, terkait dengan alasan atau argumen ingin memperjuangkan agar penghasilan dosen di atas UMR. Oleh karena itu terkait standar yang harus dimiliki dosen yang diberi status dosen ini tetapi penghasilannya masih di bawah. Itu yang Guntur Hamzah. Sedangkan Eni Nurbaningsih ya melihat pemohon merupakan dosen PTS sehingga perlu memperjelas kedudukan hukumnya agar tidak terkait dengan implementasi norma. Lalu tambahkan perbandingan dengan terkait dosen yang ada pada perguruan tinggi milik negara dan termasuk swasta untuk mencukupi kebutuhan minimum itu seperti apa. Nah kemudian yang Hakim Konstitusi Arief Hidayat ya meminta para pemohon untuk memperbaiki permohonan dengan berpedoman ya pada peraturan MK ini tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Boleh ada kasus konkret. Nah ini harus disebutkan ya, karena di dalam permohonannya belum disebutkan ya, dalam positanya ya argumennya apa ya. Untuk narasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, namun pada posita belum ada penjelasan yang lebih lagi, belum ada kasus konkretnya. Kemudian bangun argumentasi perbandingan misalnya dengan Malaysia, Thailand, itu PTS di sana seperti apa supaya memberikan gambaran yang lebih jelas ya, dalam rangka memperkuat ya
permohonan. Masih nanti akan ditunggu ya perbaikannya selama 14 hari ya, dan bisa diserahkan paling lambat Senin tanggal 26 Januari. Selanjutnya akan mendengarkan akan masih sidang kedua ya, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan pemohon ya. Belum setelah ini nanti bisa masuk ke persidangan secara formil atau material ya, dan rapat permusyawaratan hakim ya, biasanya kan seperti itu, dan kemudian sidang pleno untuk membacakan putusan. Nah, ini mengapa gaji dosen swasta terus rendah? Nah, ini mungkin menjadi akar masalah hukumnya. Ya, video ini akan mengulas kritik terhadap pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang telah menjadi objek permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahas implikasi hukum dan sosiologis dari ketentuan tersebut, terutama yang berkaitan dengan gaji pokok dosen ya, PTS. Nah, ini tadi ya yang berkaitan dengan akar masalah gaji dosen di dalam pasal 52 ya, ini pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 ini menjadi pokok permasalahan ya, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Mungkin saya nggak membacakan semuanya di sini, frasenya saja. Kalau di pasal 52 ayat 1 di situ penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Nah, ini yang frase yang ambigu, yang nggak jelas. Kemudian yang terkait dengan ayat 2 di sini ya, diberi gaji untuk yang dosen ASN ya. Sedangkan ayat 3 di sini diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama untuk dosen PTS. Nah, ini kalau kita analisis ya, bahwa ada sebenarnya tiga kritik utama. Jadi yang pertama adalah kompensasi yang tidak sebanding ya, dengan pengorbanan, dengan pengabdian, beban kerja ya misalnya, dan juga kualifikasi. Beban kerja kita ya tiap semester ya antara 12 sampai 16 SKS ya. Ya, selain pengajaran juga penelitian yang paling ya menguras banyak pikiran kita ya, menguras waktu pikiran ya, dalam rangka untuk menyusun ya, melakukan penelitian, menyusun artikel. Dan juga kualifikasi kita ya, dosen sudah kuliah S1 ya 4 tahun, S2 2 tahun, bahkan banyak yang sudah S3 ya butuh waktu 4 tahun, jadi 10 tahun sendiri ya. Jadi kuliah selama ini 10 tahun itu ya belum ada sebanding ya, belum ada sesuatu yang sebanding dengan yang mereka terima ya, dan juga dedikasi profesi. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kebutuhan hidup minimum ya, frase ini yang kabur, definisi yang tidak jelas ini, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum ya, dan juga berpotensi membuka celah eksploitasi tenaga pendidik yang dilakukan oleh misalnya badan penyelenggara PTS ya kepada dosen ya, karena tadi diserahkan kepada perjanjian kerja dan juga kesepakatan bersama ya. Di sini posisinya nggak sama antara yayasan ya, antara pimpinan misalnya perguruan tinggi yayasan dengan dosen ya, tidak sama, sehingga bisa sering terjadi eksploitasi dari satu pihak yang memiliki surplus kekuasaan ya terhadap dosen yang tidak memiliki ya bargaining power ya. Sehingga di sini ya harus tegas ya, bukan sekedar penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum ya, tapi harus di atas misalnya UMR atau UMP ya. Kemudian penghargaan kemanusiaan, pengabdian itu harus dihargai berdasarkan prinsip kemanusiaan. Nah, ini yang berdasarkan pada putusan MK sebelumnya
bukan semata-mata pada kebijakan administratif yang ambigu ya atau tawar-menawar. Jadi itu ya 3 pilar kritik utama. Dan kalau kita kembalikan pada Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar posita ya dari para pemohon tadi ya, itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bukan penghidupan yang minimum atau yang minimal, tapi penghidupan yang layak. Kemudian pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan ya, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Nah ini harus ya dipahami ya. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan ya, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dan di pasal yang sama ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Nah ini juga, jadi 3 dasar ini ya bahwa undang-undang tersebut ya, undang-undang guru dan dosen khususnya di pasal 52 ya ayat 1, 2, 3 itu ya bertentangan ya dengan undang-undang dasar ya, khususnya di pasal 27 ya ayat 2, pasal 28 di ayat 1 dan 2. Nah kemudian kita pahami ya mengenai argumen judicial review, kesenjangan antara hukum dan juga realitas ya. Karena tidak ada standar yang jelas ya, di pasal 52 ayat 1 tidak menetapkan standar yang memadai, standar yang layak yang untuk memastikan dosen memperoleh upah yang layak dan perlindungan sosial yang substansial ya. Maka dengan adanya standar yang tidak jelas tersebut ya, maka secara faktual ya, banyak dosen ya, khususnya dosen swasta ya, dosen PTS masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang tadi ya, kaitan dengan pasal 27 ayat 2 yang berkaitan dengan pasal 28D ayat 1 dan 2 yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan juga kelayakan. Nah, kalau kita jelaskan lagi mengenai ketidakjelasan atau ambiguitas ya, ambiguitas dari frase ya, kebutuhan hidup minimum ya, definisi yang menyesatkan dan dampaknya. Masalah utama terletak pada definisi ini sebetulnya ya. Maka kenapa di Permen 52 ya tahun 2025 itu juga masih menggunakan frase ini, meskipun diubah sedikit ya dari kebutuhan hidup minimum yang ada di undang-undang ini ya nomor 14 tahun 2005 menjadi kebutuhan hidup minimal ya, secara esensinya sama antara minimum dengan minimal. Nah ini pasal 52 ayat 1 yang tidak dirumuskan secara kuantitatif atau secara metodologis yang berbeda dengan UMR, mestinya harusnya mengacu langsung pada UMR, upah minimum regional. Sehingga dampak ketidakpastian hukum ya memungkinkan kampus menetapkan gaji di bawah standar kelayakan. Nah ini karena pihak kampus yang biasanya yayasan ya atau pimpinan kampus ya yang memiliki surplus kekuasaan tadi ya dalam menetapkan ya kontrak, dalam menetapkan perjanjian kerja ya, sehingga sebetulnya tidak lahir kesepakatan secara sukarela. Kesepakatan yang sifatnya memaksa itu ya sebetulnya nggak boleh ya seharusnya. Tetapi karena di sini dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang guru dan dosen itu disebutkan kebutuhan hidup minimum ya, maka itu bisa dijadikan alasan ya bagi pihak penyelenggara PTS ya untuk menetapkan gaji di bawah standar kelayakan. Dan dampak yang kedua, menghambat penegakan hak ekonomi dosen profesional ya. Karena dosen itu sudah mengabdi puluhan tahun ya. Mereka juga sudah memenuhi beban kerja yang tiap semesternya itu 12 sampai dengan 16 SKS.
yang sangat berat perjuangan ya dalam memenuhi beban kerjanya dalam satu semester itu, tidak hanya mengajar tapi meneliti, juga menyusun buku, ya, melakukan pengabdian masyarakat, ya. Sedangkan mereka juga punya hak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan dosen dan juga kebutuhan keluarganya, ya. Nah, ini juga bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang menetapkan upah itu sebagai penopang kehidupan pekerja. Jadi mengacunya juga pada putusan MK sebelumnya yang tahun 2011. Maka inti masalahnya, upah dosen itu bukan sekedar angka administratif yang ada di laporan keuangan, ya, tapi fondasi kehidupan bermartabat dan keberlanjutan profesi akademik. Nah, ini harus penting ini ya dipahami ya. Kemudian di dalam pasal 52 ayat 3 kaitannya sama relasi kekuasaan ya, kontrak kerja itu ya. Pasal 52 ayat 3 yang mendasarkan gaji dosen PTS pada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama itu menciptakan masalah sosiologis yang serius. Masalahnya apa? Yang pertama, posisi tawar yang tidak seimbang, bargaining power-nya nggak seimbang ya, karena pihak pertama yayasan untuk penyelenggara ini sebagai pihak yang pemilik ya surplus kekuasaan ya, dia lebih kuasa, dia lebih kuat ya, sehingga bisa menekan ya pihak yang lebih lemah yaitu dosen, sehingga yang terjadi adalah ya perjanjian kerjanya bukan didasarkan pada bagaimana masing-masing terpenuhi hak dan kewajibannya secara adil dan layak, tetapi yang terjadi adalah ya para dosen ya diberikan gaji yang tidak layak. Dosen individual tidak memiliki kekuatan negosiasi yang setara dengan institusi. Nah, ini juga menjadi. Kemudian prinsip kebebasan berkontrak itu menjadi ilusi di tengah ketimpangan ini. Jadi hanya sekedar memang tanda tangan di atas kertas saja, ya, sebetulnya tidak mencerminkan kebebasan kontrak yang sesungguhnya, ya, karena biasanya di sini unsur keterpaksaannya itu lebih tinggi. Nah, dampak tanpa penafsiran konstitusional yang tadi ditafsirkan itu ya di atas upah minimum regional misalnya ya, upah tidak adil, maka dosen PTS berpotensi terus menerima upah yang tidak adil, tidak layak dan tanpa kepastian hukum. Kalau ini masih dipertahankan ya di pasal 52 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Guru dan Dosen, maka dosen PTS akan terus termarginalkan secara hak ekonominya. Upahnya ya akan rendah, akan terus berada di bawah UMR kalau tidak diberikan satu penegasan kalimat bahwa gaji pokoknya itu ya di atas upah minimum regional. Situasi ini juga bertentangan dengan hak dasar. Nah, ini tadi yang menjadi argumen pertentangan undang-undang tadi dengan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 27 ya, 28 di ayat 1 dan 28 di ayat 2. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana perbandingan penghasilan dosen PTN dan PTS ya, belajar dari praktek global dan nasional ya, kita lihat dari survei tahun 2023 ya, banyak dosen PTS menerima penghasilan di bawah standar kelayakan karena di bawah UMR, di bawah UMP ya, karena menggunakan tadi ya, sebabnya karena menggunakan frase kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan hidup minimal ya. Kemudian PTN umumnya memiliki struktur gaji dan tunjangan yang lebih jelas ya. Nah, ini sehingga yang menjadi persoalan sebetulnya banyak dosen PTS-nya ya. Nah, ini kalau ini kita ambil contoh aja di negara Malaysia dan Thailand ya, dan negara-negara yang lainnya juga sama ya. Negara-negara ASEAN yang lainnya juga menghargai ya dosen itu ya, dosen PTS khususnya itu ya, karena punya skala yang jelas ya. Di sini ya Malaysia dan Thailand memiliki skala penghasilan dosen minimum yang jelas ya. Ya, survei kalau di Thailand ya 80% orang ya sebagai posisi sebagai pengajar universitas ya, dosen ya, dia memperoleh pendapatan
11.240 baht Thailand ya. Itu sekitar 6 juta ya. Jadi untuk gaji pokoknya itu 6 juta dan 19.930 baht monthly gross ya. Jadi kotor ya, bulanannya bisa sampai antara 6 sampai 10 juta. Sedangkan kalau di Malaysia itu gaji pokoknya per bulan rata-ratanya 3.450 ringgit Malaysia per bulan, itu setara dengan 14,5 juta. Kemudian sampai dengan 5.950 ringgit Malaysia per bulan ya, setara dengan 24,8 juta. Untuk nilai tengah ya dari income-nya, kalau income-nya nilai tengahnya dari income-nya itu 5.000 ringgit Malaysia per bulan. Ini setara dengan 20,8 juta ya. Ya, maka ini mengindikasi 50% dari populasi dosen peroleh lebih dari 50% ya. Ya, jadi karena medianya ya, nilai tengahnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar minimum gaji dosen yang diatur oleh negara atau lembaga nasional ya berkontribusi pada stabilitas profesional pendidikan tinggi, bukan sekedar kontrak bilateral. Nah, ini untuk bagaimana kesimpulan dan arah putusan MK yang menuju kesejahteraan dosen yang berkeadilan. Yang pertama, kita berharap aja ya, berharap nanti kalau ada kalau sudah waktunya putusan ya, maka diharapkan ada kepastian hukum ya. Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengaturan gaji dosen PTS khususnya ya. Dan yang kedua, peluang diskriminasi, ketidakjelasan konsep kebutuhan hidup minimum ya, membuka peluang diskriminasi gaji dan pelanggaran hak hidup layak. Yang tiga, ketidakseimbangan tawar-menawar ya, relasi kontrak kerja dosen PTS ya menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar yang sistemik. Dan yang keempat, dampak negatif ya, regulasi yang ambigu mempengaruhi motivasi, kinerja dan keberlanjutan karir akademik dosen. Ini terkait sama teori motivasi ya, teori kinerja. Dan yang kelima ya, harapan advokatif MK, Mahkamah Konstitusi diharapkan menafsirkan ya pasal 52 ya, agar setiap dosen beroleh gaji pokok ya di atas atau minimal ya setara dengan UMR atau UMP setempat, dan sistem gaji dosen PTS mencerminkan hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.